bertemu lagi dengan aku Daru Putri Kusumaningtyas, dan di sini aku udah ditemani oleh dua mahasiswa pendidikan bisnis FEUNJ. Di sebelah kanan saya ada Abril dan juga Anissa. Oke, Abril sama Anissa kelas PB apa nih? PBB semester 2. Oke. By the way, masih lancar puasanya? Alhamdulillah kalau saya sih masih lancar Bu sampai hari ini puasanya. Kalau Anissa? Alhamdulillah lancar juga dan makin semangat. Oke, soalnya kalau cewek ini biasanya rawan ya. Iya, benar. Ada kebocoran gitu. Nah, tapi alhamdulillah masih ya sampai saat ini. Oke. Selama Ramadan kalian aktivitasnya ngapain aja sih selain kuliah tentunya ya? Apa aja nih biasanya kalian lakuin? Kalau saya itu habis sahur itu kan pastinya habis subuh itu tentunya supaya semangat karena masih semangatnya habis baru makan gitu. Saya suka olahraga kecil kayak misal 10-15 menit aja supaya nggak mengurangi tenaga terlalu banyak gitu Ibu. Oke. Kayak workout kecil di rumah gitu. Kalau Abril gimana? Abis sahur tidur lagi atau melakukan kegiatan apa nih? Kalau saya sedikit beda ya Bu, kan karena kelas di kuliah saya itu sering pagi dan rumah saya jauh, jadi nggak sempat untuk melakukan olahraga. Tapi saya sering melakukan olahraga itu di jam-jam sore sebelum buka. Dan beda, saya bukan melakukan workout tapi mengelilingi sekitar komplek rumah saya gitu Bu. Jadi kayak lari-lari kecil gitu jatuhnya. Kalian ngabuburit ya, Iya, betul, Ibu. menunggu buka puasa. Oke, seru sih. Apalagi kalau ngabuburit sambil jajan-jajan takjil gitu ya, takjil gitu kan, seru banget itu. Tapi biasanya kalau workout gitu ya, kamu sendiri atau ada temennya bareng-bareng gitu? Kalau saya sendiri sih lagi olahraga kayak gitu sendiri aja sih Bu. Ya, keliling juga sendiri gitu. Nggak ada temennya. Okay. Terus kalau walaupun jalan-jalan di komplek tetap pakai sepatu dan outfit olahraga gitu atau ya udah outfit cari bukber nih cuma bilangnya ke mama, "Ma, aku mau olahraga," padahal mau war takjil, atau emang outfitnya outfit olahraga gitu? Kalau saya sendiri emang harus menyesuaikan Bu. Saya kan emang orangnya beroutfit banget nih. Jadi emang ya dia percaya paling beroutfit. Jadi kalau olahraga masa saya pakai baju kayak kalian jajan kan itu nggak nyambung gitu Bu. Jadi kayak kalau olahraga saya tetap pakai sepatu yang proper gitu. Oke. Sepatunya biasanya apa nih? Oh, kalau saya sendiri sih kebanyakan tuh sebenarnya bukan sepatu yang merujuk ke olahraganya, tapi di sini saya menggunakan sepatu sneakers karena di sini juga ada merek yang nyaman untuk dipakai untuk berolahraga. Merek apa tuh? Kalau saya lebih cenderung kepada merek Puma, Ibu. Oke, merek Puma. Kenapa pilih merek Puma nih? Kan masih banyak ya brand-brand lain persepatuan gitu ya yang di Indonesia, baik itu brand lokal, brand luar yang beredar di Indonesia gitu. Kenapa memilih Puma? Oke, mungkin dari boleh cerita sedikit ya Bu. Awalnya itu saya memang tidak terfokus untuk membeli produk ini, tapi ketika saya melihat teman saya ngelihat dari iklan-iklan yang ada gitu, saya sedikit tertarik untuk membeli ini. Terlebih lagi saya kan di rumah itu belum punya sepatu putih saat itu, dan ya udah saya juga mau mencoba untuk memenuhi rasa penasaran saya sama merek ini, dan ternyata waktu dibeli itu ternyata enak juga dipakai gitu Bu. Jadi alasan simpel karena nyaman aja dipakai dan untuk berbagai aktivitas dia bisa. Oke, jadi walaupun buat jalan komplek tetap nyaman ya sepatunya ya. Kalau Anissa sendiri, kalau misal abis subuh gitu, olahraganya tetap pakai baju tidur atau yang tetap beroutfit biar semangat olahraganya, atau ya udah orang belum mandi juga gitu, atau gimana sih? Pastinya tetap beroutfit biar makin semangat, biar menyesuaikan juga, karena kalau misalnya pakai baju biasa, baju tidur juga kurang gitu rasanya workoutnya. Jadi tetap beroutfit juga kayak Abril gitu. Biasanya pakai sepatu apa nih? Untuk sepatu beda dari Abril, saya milih udah ada kecocokan dengan merek Adidas Ibu.
alasannya kenapa tuh memilih Adidas? Sama kayak Abdul juga, karena kenyamanan dan juga mungkin kecocokan. Dan awalnya itu karena lihat-lihat dari kok banyak sih orang yang pakai Adidas gitu kan. Adidas udah hampir semua orang tuh kebanyakan udah pakai, udah familiar dengan Adidas. Dan waktu itu saya coba dan ternyata memang sesuai dengan promosinya, sesuai dengan apa yang mereka tawarkan, emang nyaman. Oke. Kalau Adidas, Puma itu kan dia memiliki varian produk yang berbagai macam ya, dari sepatu yang running, walking, terus desainnya juga beda-beda ya kan. Kalau Adidas tuh ada banyak juga kan Adidas tuh. Nah, kalau dari kalian nih, tipe yang mana yang kalian sukai? Sama seperti saya tadi yang saya bilang, lebih ke sepatu sneakers. Oh, sneakers. Kalau Anissa? Kebetulan sama, karena menurut saya sneakers itu selain bisa dipakai untuk berolahraga ringan, juga tetap fashionable untuk dipakai sehari-hari gitu Ibu. Jadi nggak mempengaruhi outfit. Oke. Kalau dari sisi harganya Puma di sekitaran berapa sih? Kalau Puma ini yang punya saya pakai kebetulan ini itu jatuh di harga 1,6 normalnya Ibu. Tapi waktu itu karena ada diskon dari websitenya, jadi waktu itu saya mau belinya langsung di toko. Tapi sang pelayannya gitu, itu dia nyaranin untuk membuat membership aja nih. Itu jadinya dapatlah potongan. Jadi kena di harga 1,2 waktu itu Ibu. Oke, berarti si Puma ini juga punya loyalty program ya? Iya Ibu. Salah satunya membership itu. Selain membership, ada lagi nggak sih loyalty program yang disediakan oleh Puma? Kalau selain dari diskon tadi, mungkin ada yang lebih memperinci lagi Bu dari segi penggunanya. Kayak misalnya saya mendaftarkan membership saya, maka nanti di situ ada pengumpulan poin berdasarkan struk pembeliannya. Nanti di situ bisa dimasukkan kembali di akun saya. Jadi namanya ada kodenya gitu, dimasukkan nanti bakal diakumulasi menjadi poinnya. Ketika nanti saya ingin membeli kembali, itu bisa dapat potongan dari poin tersebut Ibu. Lumayan ya. Itu baik offline ataupun online? Iya, sama aja Ibu. Bisa di dua tempat. Tapi kalau kamu belanja sepatu itu lebih prefer ke online atau offline nih? Kalau saya sendiri lebih prefer kepada offline sih Bu. Karena kita bisa ngeliat produknya secara langsung kan. Dan bisa nyoba ya. Iya betul. Dan bisa mencari produk yang meminimalisir kecacatan dari produk yang akan kita beli gitu Ibu. Oke. Iya ya, sambil cek-cek ya ini lemnya masih bagus enggak, kayak gitu biasanya. Detail banget ya belinya. Kalau beli perasaan kalau udah dicoba cocok ya udah beli, nggak lihat lem dan lain sebagainya ya. Kalau Anissa sendiri gimana? Lebih suka belanja online atau offline? Sama offline juga, karena perlu detail sama bahannya. Karena misal online nih tampilannya bagus tapi belum tentu di kitanya langsung cocok, nyaman juga. Iya, jadi lebih enak offline, bisa coba, bisa perhatiin juga detail-detail dari sepatu itu. Oke, tapi kalau dari Adidas ada royalty program nggak sih buat customernya gitu? Tentunya ada Ibu. Adidas ini ada loyalty program namanya Creators Club, tapi kita tuh sering nyebutnya Adi Club, jadi disingkat aja. Itu juga ada pengumpulan poin, ada level-levelnya juga. Dan levelnya itu cukup menarik sih Bu, banyak diskon. Terus kayak kita sebagai member tuh kita kayak diprioritaskan gitu oleh Adidas daripada yang non-members. Bedanya apa tuh nanti di member dan non-member? Contohnya misal Adidas mau mengeluarkan sepatu baru gitu kan, model baru. Nah yang members ini itu bakal lebih tahu dulu daripada yang non-members. Jadi misal kita tertarik, notifikasi iya gitu betul, ya? Iya seperti itu. Terus untuk tadi level-levelnya tuh gimana tuh? Semakin tinggi level maka akan semakin tinggi diskon atau tetap poin tapi poinnya lebih besar atau gimana? Semakin tinggi level poinnya pastinya semakin banyak dan manfaatnya lebih premium lagi gitu. Jadi terbagi dari 4 level detailnya, dari poin 0 sampai 900-an, terus dari 1000 sampai 4000, dari 4000 sampai
11.000 dan 12.000 plus gitu Bu. Nah untuk diskon sih semua level ini kemungkinan tuh dapat. Oke, misal Adidas mengadakan pameran dia dapat undangan gitu Iya, ya. dapat undangan khusus gitu Ibu. Seru ya. Gimana Abril, apakah kamu akan tertarik mencoba Adidas gitu dengan loyalty program yang disediakan atau tetap ke Puma? Kayaknya saya kan tipe orang yang setia ya Bu. Jadi mungkin akan tetap ke Puma karena nggak jauh beda gitu apa yang ditawarkan oleh Adidas sama Puma juga dari tadi. Di Puma juga ada level membership dan untuk kayak kelebihan dari membership itu juga kurang lebih ya sama gitu. Dan saya sendiri udah sudah merasakan sendiri dari membership tersebut. Kalau untuk target marketnya nih, si Puma ini menargetkan ke siapa ya? Kalau Puma dia menargetkan lebih spesifik lagi kepada orang-orang yang suka berolahraga tapi sama seperti saya memperhatikan fashionnya gitu Ibu. Oke, kalau dari Adidas? Targetnya karena Adidas ini juga mengeluarkan sepatu dan juga pakaian olahraga tentunya sama ya. Adidas menargetkan orang-orang penggemar olahraga. Terus bedanya juga Adidas juga mengeluarkan produk street style casual. Jadi untuk dipakai sehari-hari itu bisa nggak? Kalau tadi ya tetap di Abril memilih untuk tetap di Puma. Kalau Anissa setelah mendengarkan penjelasan dari Abril kira-kira pengen nyoba Puma nggak sih atau aku udah nyaman nih sama Adidas gitu? Udah nyaman sama Adidas juga dan gitu. loyalty programnya itu juga nggak beda jauh, manfaatnya juga sama dan mungkin apa yang saya dapat di Adidas belum tentu dapat di Puma gitu. Oke, untuk harga relatif sama ya? Relatif untuk sama, Adidas sama Puma ya? Mungkin model-modelnya aja yang beda-beda ya, tergantung selera sih. Oke. Seru ya ngomongin sepatu, apalagi nih mau lebaran. Iya, Gimana sepatu beli baru. sepatu baru. Alhamdulillah. Oke, tapi seru juga sih ya ngomongin sepatu. Aku jadi kepikiran nih belum beli sepatu buat lebaran ya kan ya. Mungkin next Abril ataupun Anissa bisa kasih rekom nih sepatu yang bagus dan cocok untuk lebaran. Karena sekarang pakai sneakers nggak harus pas olahraga kan, bisa kuliah, main itu udah kayak lifestyle lah ya untuk menggunakan sneakers. Oke, thank you Abril dan Anissa untuk sharing-sharingnya. Mungkin next kita bisa sharing-sharing sepatu yang lain ya. Iya. Oke, Siap Ibu. Penambah wawasan nih kira-kira next beli sepatu apa lagi ya? Gitu. Karena aku bukan tipe orang yang setia nih kalau sepatu. Oh, ganti-ganti gitu Kalau coba. sepatu ya ada ini nih di garis tebal nih bukan nggak setia kalau sepatu ya. Jadi bisa aja memilih brand-brand lain gitu. Oke, thank you teman-teman. Next kita bahas apa lagi ya? Kalau ada saran teman-teman bisa kasih tulisan di kolom komentar. Ditunggu masukannya. Goodbye. Dadah.